Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ayo, sebelum kita memulai pelajaran, alhamdulillah kita membaca doa. Ayo, itu minta tolong ya, untuk peserta. Tolong dipimpin ya teman-temannya untuk berdoa. Ya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, kita doa dulu ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya anak-anak, sebelum mulai pembelajaran Ibu ambil absensi dulu ya. Ya, Bu. Septa Ariani, Ibu. Rizka Nur Aziza. Rajin semua ya, jadi ini masuk semua ya. Masuk, Bu. Baiklah, pertahankan ya kerajinannya. Karena Bu, masih banyak materi yang ingin dibaca. Sebelum kita belajar, coba anak-anak Ibu keluarkan dulu alat tulisnya. Ya, Bu. Bakunya itu tolong dibetulkan. Nah, pintar. Sudah, Bu. Sudah siap untuk belajar anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Tadi pagi sarapan belum? Sudah, Bu. Apa? Selamat telur goreng. Enak ya. Jadi, masih ada yang ingat tidak materi yang minggu lalu tentang rukun iman, Bu? Ya, rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Nah, coba Rizka sebutkan, Rizka. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Nabi dan Rasul. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang keempat iman kepada malaikat. Yang kelima iman kepada hari. Dan yang keenam iman kepada qadar dan qadar. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang pertama. Apa yang pertama? Iman kepada Allah, Bu. Ya, iman. Jadi rukun iman yang pertama itu adalah iman kepada Allah. Nah, jadi tujuan pembelajarannya itu peserta didik diharapkan mampu menyebutkan ciptaan Allah dengan benar. Ada yang tahu apa saja ciptaan Allah? Ada yang tahu kan? Kita, Bu. Iya, kita itu ciptaan Allah. Coba kita lihat di luar. Itu ada pohon, ada matahari. Nah, itu ciptaan Allah. Ada matahari, Bu. Iya, karena mendung. Iya. Langit itu juga ciptaan Allah. Mengapa kita harus percaya akan ciptaan Allah? Ayo, siapa yang percaya kalau langit itu ada yang menciptakan? Saya. Nah, itu diciptakan oleh siapa? Allah. Iya. Jadi, iman kepada Allah. Iman kepada Allah.
Nah, jadi iman itu adalah percaya. Percaya, membenarkan, atau kita itu meyakini dengan sepenuh hati. Nah, siapa yang percaya kalau Allah itu ada? Saya, Bu. Ya, ingat ya. Jadi sudah tahu ya kalau kita itu harus meyakini kebenaran Allah. Nah, yang selanjutnya itu bukti kebenaran Allah. Nah, Allah itu ada ya. Allah itu telah menciptakan langit, bintang, matahari, dan juga pepohonan. Nah, coba kalian anak-anak ibu tarik nafasnya, hembuskan. Nah, kenapa Bu? Itu ada kan kayak angin-angin. Ya, Bu. Yang kita hidup itu angin. Nah, angin itu diciptakan oleh Allah. Nah, di sini misalkan seperti Rizka, Sepka datang ke sini. Nah, itu kita diberikan nikmat. Nah, siapa yang memberikan nikmat? Itu Allah. Nah, hati kita, kemudian kita datangkan dari rumah. Nah, itu menggunakan nama dari Allah. Kalau tidak ada nama dari Allah, kita tidak bisa datang ke sekolah. Nah, kemudian Asmaul Husna itu Allah itu memiliki 99 nama. Nah, itu dimana yang mencerminkan nama-nama Allah. Nah, contohnya itu Ar-Rahman, itu Maha Pengasih. Al-Alim, itu Maha Mengetahui. Nanti di semester depan kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Nah, gimana sih cara kita untuk beriman kepada Allah? Ada yang tahu tidak? Tidak, Bu. Tidak. Nah, jadi wujud kita kepada Allah itu menjalankan perintah Allah. Siapa di sini yang tadi pagi sholat subuh? Ayo, ayo. Nah, tepuk tangan kita. Nah, itu sholat itu merupakan cara kita mengimani keesaan Allah. Kalau nggak sholat, Bu? Ya, apa Serka? Kalau nggak sholat subuh? Kalau nggak sholat subuh, kita itu nggak bersyukur karena kita pagi itu kita diberikan nikmat pada Allah, bangun tidur. Nah, bangun tidur itu kan kita kan seperti orang meninggal sementara. Jadi kita bersyukur kepada Allah sudah dibangunkan. Nah, yang kedua itu kita harus menjauhi larangan Allah. Coba ada yang tahu tidak apa itu menjauhi larangan Allah? Contohnya apa? Tidak boleh mencuri. Ya, mencuri. Rizka, apa contohnya? Tidak boleh bohong. Iya, benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu tadi benar. Contoh cara kita untuk mewujudkan iman kepada Allah. Berarti anak-anak ibu ini sudah tahu ya cara kita untuk mengimani keesaan Allah. Nah, ciri-ciri orang beriman itu adalah ikhlas dan juga beramal. Siapa di sini yang suka beramal? Ayo katakan. Iya. Kapan? Contohnya apa? Serta Beramal, memberikan jajan kepada teman. iya, maaf minta. Nah, itu adalah contoh kita adalah orang yang beriman kepada Allah. Nah, yang selanjutnya itu selalu mengingat Allah. Nah, cara kita sholat tadi. Nah, sholat itu adalah cara kita mengingat Allah. Nah, ini ibu punya gambar. Nah, ini gambar contoh iman kepada Allah. Anak-anak nampak tidak? Kelihatan ya, Bu? Iya, ini berdoa hanya kepada Allah.
Nah, di sini tadi anak-anak itu sudah rajin ya beribadah. Yang selanjutnya itu percaya bahwa Allah Maha Pencipta. Jadi semua yang di alam ini adalah ciptaan Allah. Nah, yang selanjutnya itu bersyukur atas nikmat Allah. Nah, caranya gimana? Ada yang tahu tidak? Tidak, Bu. Nah, caranya itu misalkan kita dapat rezeki kan dari ibu. Nah, kita bagikan kepada teman. Nah, misalkan kita mau makan, nah kita harus berdoa. Nah, itu merupakan wujud kita bersyukur. Nah, manfaat iman kepada Allah itu kita menjadi tenang, hidup kita terarah dan juga penuh harapan. Karena kalau kita beriman kepada Allah, maka kita akan dipermudahkan oleh Allah. Nah, kita juga akan menjadi pribadi yang sabar, ikhlas, dan juga optimis. Nah, tapi apabila kita tidak beriman kepada Allah, maka hidup kita itu akan dekat dengan perbuatan dosa. Kalau dosa itu pastinya masuk apa? Neraka. Iya. Siapa di sini yang mau masuk neraka? Ayo. Tidak ada, Bu. Nah, Bu. ya kan? Karena di neraka itu tidak enak ya. Jadi makanya kita harus masuk surga. Nah, caranya gimana? Ya tadi kita harus mengimani bahwa Allah itu ada. Caranya apa tadi? Caranya apa? Sholat. Ya. Jadi besok anak-anak ibu tanya ya, siapa yang sholat subuh? Awas ya kalau tidak ada yang sholat subuh. Iya, Bu. Nah, dari pembelajaran ini, apakah ada anak-anak ibu yang ingin bertanya? Iya, Bu. Nah, jadi anak-anak ibu ini sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Coba ibu tanya, apa hayo yang tahu apa manfaat iman kepada Allah? Apa? Coba Rizka dulu, Rizka apa? Menjadi tenang. Nah, serta apa? Ini, Bu, mendapatkan petunjuk hidup. Iya, karena benar semuanya. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu tadi benar. Jadi kita harus selalu beriman kepada Allah. Coba anak-anak ibu, ada tidak yang bisa menyimpulkan materi yang telah ibu sampaikan hari ini? Dari materi kita hari ini, adakah yang dipahami? Coba apa aja yang dipahami tadi? Siapa bisa? Iya. Coba bisa. Iman kepada Allah itu artinya mempercayai bahwa Allah itu benar-benar ada. Ada lagi? Ayo, Bu. Ada apa sekarang? Kalau kita beriman kepada Allah, maka kita bisa mendapatkan ketenangan hidup, kata Ibu tadi. Iya, benar. Tepuk tangan untuk kita. Nah, jadi beriman kepada Allah itu adalah kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Nah, jadi besok kalau ibu tanya siapa yang sholat subuh, maka tidak ada yang tidak sholat. Ibu tanya ya besok. Ya, Bu. Kalau siang, Bu. Kamu sholat, tapi kalau anak-anak ibu kesiangannya emang disengaja, maka itu berdosa. Nah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, maka ibu tutup ini ya. Ya, Bu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal Alamin. Ibu minta tolong ya Rizka untuk pimpin doanya. Tapi sebelum itu masukkan dulu alat
baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Sadaqallahul azim. Amin. Bu pamit dulu ya. Jangan mampir-mampir. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. I just had to let you know you're